Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para habaib bil khusus sahibul fadilah wa sa'adah, Bapak kita panjenengan sedaya, guru kita panjenengan sedaya, Maulana wa Murabbi Ruhina Habib Lutfi bin Yahya, para habaib ingkang rawuh, para alim, para ulama, para kiai sedaya kemawon ingkang rawuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak, kula susah nek arep nyebut entus niku susah. Pak niku asli. Asli niku entus ngoten niku asli. Asli. Oke. Mboten julukan nih. Pak Bupati, Pak Entus Susmono, Bapak Dandim, kang kala hormati, Pak Kapolres, dan Brik pundi? Oh, dan Brik. Nggih. Wah niku nek tentara kula ora ngerti pangkate wong padha kabeh ngene plun. Polisi barang niku kan tandane kula mboten paham niku, ana sing mlantong, ana sing lurus. Nek Pak Bupati ngertos kula, angger ketune ngoten niku nggih Pak Bupati. Para hadirin al hadirat ingkang winulya. Ini peristiwa besar yang kita peringati secara bersama-sama, peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hijrahnya Nabi pertama niku diperingati. Yang memperingati Sayyidina Umar. Lah terus malam hari ini kita peringati. Jadi kita malam hari ini peringatan. Jadi kita ini memperingati peringatannya Sayyidina Umar, memperingati hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, peringatan ini, hijriyah ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa kita ini pertama kali memang hijrah. Kenapa? Kita ini hijrah dari akhirat ke dunia. Jadi sampean ini asline mboten penduduk bumi, ning penduduk langit. Makanya bentuknya beda. Bentuk kita yang terbaik karena kita bukan penduduk bumi, kita penduduk langit. Mulutnya sampean berbeda dengan mulutnya wedhus. Mulutnya wedhus kambing yang sering dimakan orang Tegal. Mulutnya kambing bisanya cuma dua, kalau lapar beek, kalau jatuh cinta bu. Itu kambing. Nah, mulut kita bisa berbicara apapun, menirukan apapun karena kita ahsani takwim, bukan penduduk bumi. Bahkan tanpa ngomong, mulut kita bisa berbicara, orang bisa paham. Tanpa harus bunyi, mulut kita bisa dipahami orang. Enggak bunyi kan? Nah, paham. Tangan kita tanpa bunyi, kita bisa ngomong. Ada orang naik motor, tek. Nah, enggak apa-apa. Oh ya, lampunya dimatikan atau dihidupkan. Nah, ada perempuan lewat sampean gini-gini, enggak masalah. Lah ini tangan manusia. Nah,
manusia ini dibilang sama Allah, hei manusia, kamu turun ke situ Adam, nanti kamu pulang lagi ke sini, ke akhirat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, agar Nabi Adam ini ingat pulang, tidak lupa jalan pulang, bahwa ada tanggung jawab besok pulang ke akhirat. Mula Nabi Adam begitu turun membuat tanda turunnya beliau, kasih batu, terus jalan-jalan, datang ke situ lagi tengok, tambahi batunya, jalan lagi tambahi batunya, sampai akhirnya batu itu menjadi sebuah tanda besar yang oleh Allah disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi maka membuat tanda itu Allah yang ngajarkan. Maka tentara biasanya kalau perang dibikin tugu pahlawan. Tidak apa-apa, ini boleh. Terus Nabi Adam dalam perjalanannya merindukan kekasihnya. Dalam 200 tahun lalu lalang mencari kekasihnya, Nabi Adam teriak, Hawa, Hawa, karena cuma 2 orang ning donya, dereng enten liyane. Ngerti-ngerti tidak ada jawaban, lelah Nabi Adam. Baru tahun ke-200 ada jawaban. Hawa, Mas Adam. Hawa, Mas Adam. Ini kan suara baru 2. Dicari sama Nabi Adam, Siti Hawa di atas gunung. Maka begitu melihat Nabi Adam kerinduan, Siti Hawa langsung wah, lari cincing sarung melayu. Nabi Adam, Hawa jangan, kamu jangan turun, awas ojo mudun, kamu di atas sana jangan turun. Kenapa Mas? Aku rindu engkau. Jangan kau tetap di atas, karena engkau sampai turun aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita, wong wedok kok nguber wong lanang. Deh, sampai loh, iya men. Maka sampai hari ini nggak pantas laki-laki apa perempuan ngejar lagi. Dan kemudian rangkulan penuh cinta kasih. Peristiwa cinta pertama di muka bumi dalam kerinduannya diabadikan oleh Allah, dikasih tanda namanya Jabal Rahmah. Allah dan tanda-tanda dunia biar gak lupa. Maka peringatan itu sesungguhnya Allah yang ngajarkan. Kemudian anak Nabi Adam pindah menjadi banyak. Wallahu a'lam, saya tidak tahu kenapa. Kenapa yang pindah ke Eropa tetap besar-besar? Kenapa yang pindah ke Cina jadi kayak Pak Paulus? Ini anak Nabi Adam juga, beliau ini. Anak yang ke situ jadi sipit-sipit, tembem-tembem, pipinya kayak bakpao. Yang ke Jepang jadi kurus-kurus, tinggi-tinggi. Yang ke Afrika jadi hitam-hitam begitu. Nah yang ke Indonesia berubah jadi kecil-kecil, pendek-pendek, rembes. Nggak tahu kita. Begitu anak manusia menjadi banyak dan di seluruh muka bumi diisi oleh anak manusia, mulailah tercerai-berai. Agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dibikin berbeda-beda, makanannya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Yang Arab menyebut rice, yang sini menyebut pari di Jawa. Nek wis dipanen jenengane gabah, sana tetap rice. Itu begitu dipecah kulitnya jadi beras, yang sana tetap rice. Begitu leng buka cuil-cuil, sini menyebutnya menir, sana tetap rice. Dimasak jenenge sego, sana tetap rice. Gondol cecak satu sini namanya upa, sana rice. Buntel godong jenenge sana tetap rice. Lupa saja beda-beda. Ya. Masak pantatnya hitam namanya sana tetap rice. Yang dari Arab bawa naum, sini kalau yang Habib Lutfi nendro, Pak Entus nendro, kulo turu. Tapi nek copet dekok. Ini menjadi berbeda-beda. Dan ketika perbedaan-perbedaan itu ternyata ada satu, siapa?
kerinduan kepada asal usul manusia. Kenapa? Karena Allah dilupakan manusia dan manusia mulai menyembah batu. Karena itulah maka kemudian Nabi Ibrahim paling pusing, kenapa batu ini disembah? Padahal batu ini bapakku yang buat. Di rumah tak kencingi gak apa-apa, kok di sana disembah. Maka Nabi Ibrahim berinisiatif dipecel-pecel itu patungnya. Setelah dipecel-pecel patungnya, ternyata Nabi Ibrahim yang bingung, Allahnya di mana kok gak ada. Bulan salah, bintang salah, rembulan salah, matahari salah. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan mencari jejaknya Nabi Adam. Golek petilasane Nabi Adam. Dan akhirnya ketemu, bangun lagi sama Nabi Ibrahim petilasannya itu. Begitu ketemu petilasannya, baru Nabi Ibrahim berani berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Akhirnya wong sak donya saking senenge Nabi Ibrahim menjadi trending topik dunia. Dan namanya disebut-sebut oleh orang seluruh muka bumi. Orang Cina membuat legenda perjalanan itu dengan perjalanan Tong Samcong melakukan perjalanan ke barat mencari kitab sucinya Dewa Brahma. Brahma itu siapa? Dalam bahasa mereka penerus kelahiran Arya. Lah kita menyebut Nabi Ibrahim Aryanun. Ada kesamaan-kesamaan. Yang India saking senangnya itu kemudian membangun cerita seperti ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun kembali situs itu, orang India sama membangun batu tengahnya bolong. Nabi Ibrahim menemukan air suci, di India ditemukan air suci Kailas, sumber sungai Gangga, sungai Yamuna. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih putranya, di sana ada penyembelihan binatang namanya Hari Raya Gadri. Di Arab ditemukan Jabal Rohmah, di sana disebut Lingga Yoni. Kesamaan-kesamaan. Perjalanan sucinya pakai kain selempang, kalau selesai digundul, kita perjalanan sucinya juga pakai kain selempang, kalau selesai tahallul. Maka tidak layak seorang mengatakan agama lain itu tidak buruk, karena semua punya sejarah persamaannya. Kemudian Nabi Ibrahim setelah menyelesaikan itu, Nabi Ibrahim punya anak dua, satu Ismail, satu Ishak. Dari Nabi Ishak lahir nabi-nabi besar. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Sulaiman yang akhirnya membangun Baitul Maqdis. Kemudian dari Nabi Musa lahir agama Yahudi, dari Nabi Isa lahir agama Nasrani. Tapi Allah meluruskan kembali jejaknya Nabi Adam, mengembalikan Ka'bah sebagai kiblat. Nah, maka ketika itu Yahudi Nasrani tidak mau. Apa yang dilakukan Nabi? Marah? Enggak. Nabi hanya mengatakan, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Tapi sama-sama penerus Nabi Ibrahim yang dilakukan Rasulullah enggak pernah kita bayangkan. Rasulullah mendoakan Yahudi Nasrani kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mulianya Rasulullah. Maka kalau sholat Yahudi dan Nasrani tidak ketemu dengan Islam. Tapi kalau haji mesti ketemu, urusan naik pesawat. Karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Nah, orang Islam belum bisa bikin. Yahudi sudah mikir langit, sudah mikir rembulan, yang Islam kadang masih ribut katok cingkrang, belum nyampe. Makanya jangan bilang kita hancurkan Yahudi, habisi Yahudi, mati sampean kalau pergi haji ngelangi. Berenang sampean. Ngelangi, ngerti ngelangi. Nasrani tidak dibutuhkan kalau sholat, tapi kalau menikah pasti butuh teman-teman Nasrani. Di mana? Yang orang Perancis yang pinter bikin pedak, bikin parfum. Begitu pernikahan istriku kita udah mulai kusem, cari orang Perancis, bedaknya bagus, parfumnya bagus. Istri kita cantik-cantik lagi, sakinah mawaddah warohmah lagi. Lalu bedak Tegal ya nggak bisa, wong beras dideplok ya blonteng kabeh.
Kesamaan itu kalau kita nggak ketemu hari ini, cari ke belakang. Pasti ada titik temunya. Lah kebetulan kita ini mengikuti Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah dan Rasulullah itu ada di Arab sana, Kita sudah terlanjur menjadi bangsa Indonesia. Kita sudah terlanjur menjadi wajahnya kayak begini. Kita sudah menjadi bangsa Indonesia, yang Afrika sudah menjadi bangsa Afrika, yang Cina sudah terlanjur menjadi bangsa Cina. Kemudian Islam hijrah ke Indonesia. Lah ketika hijrah ke Indonesia, hanya Indonesia yang mampu membuat Islam begitu dikenal oleh orang Indonesia. Semua orang kenal karena bahasa yang dipakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Dan ini di sini dipakai semua. Ini. Jadi sampean kalau misalnya nggak ketemu dengan Pak Paulus sekarang di gereja, sampean Pak Paulus ke kelenteng, kita ke masjid. Tapi dulu babuyutnya kita sama, darahnya sama turunannya Nabi Adam. Maka saya paling tidak suka. Kenapa? Kalau sekarang misalnya kayak orang Jakarta itu marah sama Ahok, marahlah. Nggak suka sama Ahok, marahlah. Ungkap kasus sumber waras, tapi jangan katakan kekafirannya dan jangan katakan kecinaannya. Jangan sebut kekafirannya, jangan sebut kecinaannya. Sebut kesalahannya dia sebagai gubernur kalau nggak suka. Ini bangsa. Jangan sebut kafir. Karena menurut para ulama, Nahdlatul Ulama, tidak ada orang kafir di negara demokrasi. Semua dhimmi yang berada dalam lindungan yang sama. Jadi tanggung jawabnya berat sampean. Mengemong bangsa ini. Nah, perjalanan ke sini, Islam ini, hijrahnya ke sini dilakukan oleh para ulama. Banyak sekali ulama yang datang. Dan akhirnya ulama Indonesia menyerahkan bangsa Indonesia kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi bangsa ini makanya selalu selamat dalam keadaan yang paling miris. Kenapa bangsa kita selamat? Sekutu kita sudah hampir kalah, kita selamat. 65 hampir kita celaka, selamat. Tahun 2000 hampir celaka, selamat. Kenapa bangsa ini selamat? Karena bangsa ini oleh para pendahulu, oleh para ulama sudah diserahkan kepada Allah, serahkan kepada Rasulullah. Buktinya apa? Setiap kepala kalian yang ada di Indonesia diserahkan sama Rasulullah. Karena hanya Rasulullah yang menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kepala kalian disebut ra'iyah atau rakyat. Itu bukan bahasanya orang kafir. Itu bahasa Rasulullah. Di dunia mengenal istilah raja dan mengenal istilah hamba, tapi Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan di Indonesia setiap kepala disebut ra'iyah, maknanya kalian semua adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman dengan bahasa rakyat. Pak Paulus rakyat sama saja. Ra'iyah ini diserahkan ke sini. Bangsa ini berdiri serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena bangsa ini dari Sabang sampai Merauke disebut wilayah. Yang artinya bahwa bangsa ini setiap jengkalnya adalah daerahnya para wali, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangsa ini terbaik di dunia. Negara ini dibuat pasrahkan kepada Allah dengan sebuah sikap, di mana sebuah sikap seluruh keputusan yang lahir dari bangsa ini disandarkan kepada diwanun permusyawaratan ra'iyah. Ini bahasa Arab, diwan musyawarah ra'iyah. Siapapun yang duduk di parlemen pasti duduk di kursi-kursi yang itu adalah bahasa dari bahasa Al-Quran. Jadi kalau kamu melindungi bangsa ini, bukan melindungi dirimu, tapi melindungi titipan para pendahulu yang menyerahkan semua kepada
Allah. Maka disinilah, karena ini semua sudah diserahkan kepada Allah, maka bangsa ini selamat. Saya nggak khawatir orang-orang yang mencelakai bangsa ini. Saya khawatir kalianlah yang celaka kalau mencelakai bangsa ini. Ini bumi yang diserahkan Allah. Makanya Islam di Indonesia, sampean ini, para ulama paling pinter membuat agar kalimah Allah hadir setiap hari. Agar seluruh masyarakat bisa mengenal Allah, maka seluruh peristiwa di Indonesia dijadikan landasan untuk mengenalkan kalimah Allah. Hari ABRI sholawatan, ada orang belum lahir di dalam perut ngaji, 7 bulanan ngaji, orang mati ngaji, sampai 40 hari, pindah rumah ngaji, Isra Mi'raj ngaji. Mulane sampean ning Indonesia terutama Jawa kok ora iso mangan, berarti sampean ra tahu ngaji. Ini bangsa kita. Berarti sampean ini karek ngisi tok. Setiap kepala sampean ini disebut ra'iyah, rakyat, dan itu Rasulullah yang mengatakan. Bukan saya, bukan Pantus, bukan siapa-siapa. Itu Rasulullah. Tapi pinternya ulama Indonesia dibahasakan dengan bahasa Indonesia, ra'iyah jadi rakyat. Kawasan besarnya disebut wilayah, yang artinya ini tinggalan para wali. Kawasan para wali, pemimpinnya wali kota. Makanya kalau sampean mau hidup di negeri ini, ingatlah apa yang dilakukan oleh para wali. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi mempertahankan bangsa ini. Maka sampean ya, Habib Lutfi selalu mengatakan NKRI harga mati. Ini kenapa? Ini wilayah. Itu yang bangun siapa? Para ulama. Bersatu bersama dengan seluruh elemen bangsa. Kalau ulama kita dulu itu bukan ulama-ulama ahli sunnah yang mengerti bangsa ini, pasti pengen bikin negara Islam, tidak mensepakati Pancasila. Tapi Pancasila adalah milik kita yang dipinjam oleh negara. Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, ra'iyah yang diberi hikmah kebaikan yang dilaksanakan terus menerus, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi lo Indonesia sampean. Bisa orang sekarang? Tidak bisa. Nggak bisa. Orang sekarang langsung khalifah. Ya jadi masalah. Ulama dulu cuman jadi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi per kepala di Indonesia diikutkan menjadi umat Rasulullah dengan disebut rakyat, kawasannya disebut wilayah, yang artinya ini adalah daerah-daerah tempat para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.